tim. Mereka butuh hero yang punya sisi besar. Dan ini gameplay yang dipakai oleh Eko selalu punya sisi loh, yang besar-besar area ya. Bukan cuma single target. Single targetnya ya udah untuk tim fight aja. Ini cukup mendebarkan ya, karena ini Cukup adalah menegangkan. match yang bisa dibilang penting banget untuk tim Indonesia. Kalau kita mau melihat grand final Indonesia tentunya melawan tim Filipina yang dimana Blacklist mereka udah nunggu di posisi grand final. Dan harus all in kali ini dari teman-teman Arki Hoshi. Melihat juga sebenarnya dengan pick draft pick yang menurut aku mereka udah nyaman Vin dengan Franco-nya. Ya kan? Karina untuk Albert. Iritel untuk Skylar yang dimana kita tahu mobilitas dari Iritel ini begitu benar-benar kuat banget. Iya. Dan ini bisa match point juga. Harus hati-hati, reset semuanya. Lupakan apa yang terjadi di game sebelumnya. Pelajari apa yang bisa diperbaiki. Dan mungkin kita boleh minta semangatnya dulu kali Cimomo ya. Boleh, Kingdom mana suaranya? Wow, tentunya masih ada kesempatan. Jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Kita harus percaya kalau tim Indonesia tentunya masih bisa berjuang di game keempat meskipun ini match point untuk tim dari Eko Filipina. Oke, dengan glow di XP lane yang powerful banget. Memaksa Sanji mau gak mau nih harus bantu juga karena top lane dan popping damage yang lumayan mengerikan bahkan. Dan ada sprint juga yang udah di pop up oleh R7. Satu keuntungan untuk Eko sebetulnya informasi penting juga. Tapi Sanji mulai maju dan stun Curse of Pro yang begitu menyebalkan. Dan first blood by Infinix didapatkan oleh Eko Filipina. Wow, cukup lumayan greedy bisa dibilang dengan spell yang sudah Habis digunakan. Masih dimajuin juga dan untuk di mid lane Yawi masih berani untuk poking damage ke arah Clay sendiri. Walaupun memang Clay adalah Faramis yang bisa dibilang punya mobilitas lumayan tinggi. Tapi rotasi tetap akan dimenangkan sama Parse Om ya. Iya, karena cepat banget dengan Wings by Wings. Tapi kali ini lihat Benny Cutie terpaksa mundur terlebih dahulu. Battle Mirror Image di pop up oleh Benny Cutie. Melihat pergerakan dari 3 pemain Arki Hoshi mencoba untuk melakukan pick off ke arah Benny. Oke. Bahkan dari Albert pun udah lumayan berani kali ini. Masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Eko sendiri. Dia invasi, dapetin 1 atau 2 jungle itu udah menjadi keuntungan banget. Dan mungkin fight besarnya akan terjadi di arah Turtle nanti. Tapi apakah dengan Glow yang agak sedikit ketinggalan masih siap untuk fight? Ya, selama dia punya level 4 ini masih bisa ya, tapi harus Seven tertahan di level 3. Seharusnya dengan level 3, Turtle bisa saja direlakan. Cuman kalau kita lihat dari minimapnya, Platinum sukses dilakukan oleh Skylar. Lumayan. Lumayan di area bawah ya, tapi kali ini langsung udah mulai mengejar lagi ke arah seorang Albert dengan satu beberapa fight, tetapi Albert masih bisa mundur terlebih dahulu dan R7 kembali di pick off, tapi Kaltizi pun berhasil mendapatkan turtle sling by UBS Gold 2. Mungkin bisa dibilang objektif yang berhasil didapatkan oleh Eko ya. Sementara Benny Cutie bakal coba untuk melakukan sedikit poke damage ke arah seorang Skylar. Kali ini Finn bakal coba untuk menjaga seorang Skylar supaya tidak bisa di pick off oleh Benny Cutie. Iya, sedikit mistiming ya tadi dari Vin ya. Dia nunggu di battle mirror match belakang, ternyata Benny Cutie masih nahan ya 1 detik lah sebelum dia kembali lagi. Dan dari item build-nya sekarang, Demon Hunter Sword first item nanti untuk Benny Cutie. Sedangkan untuk Iritel, dia udah punya Windtalker. Dia udah punya movement speed dan juga adanya critical attack. Tapi R7 harus bersabar terlebih dahulu di area bawah. Kartizi berhasil dipanis oleh tapi ternyata dengan 1 buah Iron Hook. Tapi kali ini Sanji mulai maju dengan flickernya, dan Ice Track dibuka. Dan Skylar harus berhati-hati kali karena Yawi bakal coba untuk menabrak kali ini. Dan 1 buah Dragon dari seorang Yawi membuat Skylar tumbang. Albert mencoba untuk mendapatkan ditarik. Dan tarik lagi. Yawi yang gak punya Shunpo tapi masih bisa dipanis oleh seorang Albert kali ini. Bloody Hand dan juga Shadow Stampede yang begitu mengesalkan dari Clay dan juga Vin. Wow, hampir aja bisa selamat tadi pastinya. Dan kalau kita lihat dari emblem Om, sebetulnya dari Karina ada 1 attack speed yang ditambah Om. Iya, berarti mengindahkan mungkin untuk battle style combo-nya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Antara 2 dan juga 1, cuma mungkin memang ada extra attack speed yang dicari oleh Albert. Karena invasi dilakukan Eko. Ini udah mulai mengganggu ke area farming jungle dari seorang Albert. Sehingga mau nggak mau Clay kalau ini bakal coba untuk melakukan sedikit backupan di area mid-nya. Dan pemain-pemain dari Eko berhasil untuk dipukul mundur. Tapi Yawi lagi masih dengan cowok yang cukup mengesalkan. Tapi Clay Purify yang terpaksa dikeluarkan daripada dia bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Eko.
Oke, bahkan kali ini R7 di bagian top lane juga udah lumayan strong kali ini ya. Sudah nggak terlalu kayak tadi di awal-awal dirotasiin sama Sanji. Namun kalau untuk power clear-nya masih cukup oke. Dari Sanford bahkan udah mulai jalan juga ke arah Turtle yang mulai terbuka. Langsung di setup juga oleh teman-teman Echo sendiri. Walaupun Albert sudah siap di bagian depan, masih ada Vitalize Strike, coba poking damage. Hampir saja kena tarik, namun masih terlalu jauh. Yawi kali ini di bagian depan, coba di stun, masuk ke arah Albert Way of Dragon. Altarnya di open, Retribution dan Albert masih bisa mendapatkannya. Namun tetap ada heavy spin yang langsung mengunci Albert, tidak bisa kemana-mana. R7 masih dengan split-splitnya. Sunford di bagian belakang tidak bisa kabur, ditarik. R7 mendapatkan momennya. Masih ada Medikit di bagian lain juga. Bakal dikejar kali ini. Dari Clay ditungguin sama R7. Namun sayangnya terlalu jauh dan harus direlakan. Wow, itu dengan beladihan yang connect langsung dari seorang Finn-nya mengincar ke arah seorang Sanford karena posisi dari Skylar yang terjebak dan hook dari seorang Finn kali ini. Shadow Stamp juga dipopot tapi Sanji harus mulai berhati-hati dari pemain RRQ. Sementara di sisi lainnya, Finn akan terpick off di tangan seorang Sanji. Ya, Magic Worship ya, pasif menyala. Terbakar Dia, terkena efek burn, tapi keunggulan goldnya untuk RRQ Hoshi. Dan keunggulan kecil pastinya karena Shoes di buy juga sudah ada item next-nya. Bagi Irrital, ini adalah Berserker Fury. Kalau memang saat Berserker Fury enak banget. Berserker untuk Fury. nambah vertikalnya lagi. Dan kalau kita lihat dari Albert, ternyata item-item dikumpulin sama Albert untuk menjadi item early-nya. Motor Silent Drop ada, Retot Armor juga ada, Molten Essence ada. Jadi untuk Magic dan juga Physical Defense-nya ya memang terbagi-bagi ya. Tapi nanti untuk next-nya, untuk build ke items ini jauh lebih cepat. Betul. Lebih enak lah. Tinggal selesaiin aja ya. Betul. Tapi kali ini coba untuk memberikan. Oh, Yawi maju dengan satu buah wave. Yawi yang mencoba di hard connect. Ada seorang Yawi tapi kalau TC mencoba untuk menjepit satu buah altar. Dipopop begitu saja tapi di sisi lain sekarang tumpang di tangan kali ini. Satu buah blessing duet dan bahkan Finn tumbang kali dua pemain hilang bersama dengan seorang Clay. Oh, Clay mencoba untuk bertahan namun ternyata tidak bisa bertahan. Dan double kill berhasil diamankan oleh Kaltizi. Di sisi lain mid-nya berhasil dihancurin sama Albert barusan. Coba dikejar nyaris. Nyaris saja bisa ditumbangkan dan dengan dapatnya mid lane, side-nya akan lebih terbuka lagi. Vision dari teman-teman RRQ akan lebih luas. Namun Yawi kali ini mengincar ke arah Albert. Apakah cukup dari damage-nya karena dengan Bramble Spectre. Ada stun juga mengincar ke arah Albert. Coba dikejar lagi namun masih terlalu tanky. Masih bisa selamat. Oh, tapi Sanji udah mulai datang kali ini dengan memberikan backup dengan Kartizi. Bakal coba ditarik, mencoba untuk mendapatkan turtle objektif namun tumpang di tangan seorang R7. Dan harusnya ini bisa menjadi turtle lane. Bayu Bears Gold yang bakal diamankan oleh RRQ. Ya, untuk RRQ. Karena ditungguin memang dari Albertnya datang di bagian top lane. Ternyata Benikiti ditambah, langsung diflickerin. Satu tumbang dan bisa aja turret menjadi objektif selanjutnya. Tukaran tapi karena turret di bawahnya juga pecah. Dan Yawi masih coba untuk menunggu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tapi cukup menyeramkan ya. Yawi yang sebenarnya juga bisa melakukan inisiasi namun sepertinya pemain dari RRQ mereka bermain lebih sabar terlebih dahulu, apalagi kalau Yawinya ini punya flicker. Jadi posisi dari Skylar yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Akiyoshi dan Yawi udah mulai di zoning kali ini. Dan bahkan Iron Hook-nya tidak bisa berhasil untuk mendapatkan siapapun, tapi R7 bakal coba untuk melakukan zoningan di area atas juga. Kartizi bakal coba untuk menahan dan 4 pemain sudah mulai terlihat kali ini, 5 bahkan mulai berkumpul di area atas. Bisa kabur semua dan masih bisa selamat. Bisa kabur semua dan masih bisa selamat. Bermain dengan slam-slamnya dan dual dragon defensif menyudahi langkah dari keduanya. Wah, minus 1 jantung itu Skylar. Dikejar dan untungnya Benikitnya mundur karena dia tahu pemain-pemain dari Echo Line ini lagi nggak baik-baik aja. Diusir mundur dari R7-nya, Albertnya juga berada di tengah-tengah pertempuran. Clay yang udah ngebuka ke atas nih membuat RRQ mereka tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, lebih lama lagi. Dan tadi Benikit dia diberikan orange buff. Di bawah menit yang ke-8 dia dapat orange buff tadi dan dia langsung berusaha untuk menargetkan ke Skylar. Dan berarti bahwa Skylar memang secara positioning dia selalu berada di belakang, tapi Wind of Nature ini harus menjadi item wajib untuk Skylar. Konsil. Tapi konsil dibuka, Yawi bakal coba untuk mengejar ke arah mana, dipok terlebih dahulu oleh seorang Skylar kali ini. Sementara tidak akan ada yang diculik oleh seorang Yawi. Sembari pemain-pemain dari RRQ mereka udah mulai melakukan grouping terlebih dahulu. Satu buah Iron Hook dari Finn. Mereka Mencari, setup. iya mencari siapapun yang
bisa dibilang ini setupnya harus perfect juga dari kedua inisiatornya, Lin. Dan kita lihat di arah top lane juga udah lumayan bagus dan setup ini bagus juga. Ditarik jatuh satu bola pelatihan dari seorang Pico. Terus juga mulai dibuka begitu saja. Tapi Benikiti mulai datang, Skylar tumbang kali ini. Sementara knock up dari Lord yang mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Eko. Sementara Dinga di resetting ya, tumbang di tangan seorang Sanford. Kartisi bakal coba diincar oleh seorang R7 dengan satu buah grab-grabnya. Tapi di Wave Dragon, Albert kali ini bakal coba untuk dipukul mundur sehingga membuat Lord Slain. Bayu Basgil berhasil untuk ditamankan oleh Eko Filipin. Oh no, triple kill bahkan maniak untuk Sanford. Albert masih bisa selamat di zoning habis-habisan. Retribution tidak bisa digunakan. Gak ada space yang bisa didapatin sama Albert. Dengan tumbangnya satu-satunya stop damage utama dari teman-teman Ararkio. Ya, ini harus bisa mewaspadai sebenarnya. Karena yang ditarik tadi, ini adalah Akai. Artis yang ditarik, Heavy Speed langsung bisa initiate juga. Begitu Bloodhound-nya selesai. Dan itu membuyarkan semuanya tadi untuk Ararkio Hoshi. Jadi Lord yang pertama, Lord yang memang masih di bawah menit ke-12 pastinya bisa ditahan. Cuma untuk next-nya, Ararkio Hoshi. Ketika ada team fight mereka harus bermain dengan sangat-sangat waspada. Dari item build dan gak ada berserker sudah selesai. Wind of Nature, next item untuk Skylar ini harus ditunggu juga. Item jadi Wind of Nature mereka bisa team fight, kalau belum tahan dulu. Karena yang masuk ada dua juga, lapu-lapu dan juga Cloud yang bisa langsung nabrak ke arah Iritel. Itu gak bakal bisa ditahan juga. Jadi memang Wind of Nature adalah kuncinya. Namun dengan Lord yang belum enhance, kayaknya masih bisa didesain terhadap mengarahkan. Oke, dan posisi Skylar yang menurut aku ini cukup penting untuk timnya. Tapi satu buah pilihan bersama dengan satu buah di Wave Dragon dari seorang Yawi. Finn bakal coba dipukul mundur dan dia pasti akan tumbang di tangan seorang Sanji. Lord yang memang berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Ararkio Hoshi. Tapi dengan 4 melawan 5, kali ini Eko mereka mau coba untuk melakukan tabrak di area bawahnya. Sembari Super Minion udah mulai masuk, Yawi pun sudah mulai masuk ke area perkarangan rumahnya Skylar. Mau coba dipukul mundur, ditarik kali ini Kartizi. Dan sementara Kartizi masih bisa mundur dengan satu buah bloody slam-nya. Dan ini bahaya untuk Ararkio Hoshi. Mereka harus sedikit mungkin bisa dibilang jangan sampai kesetir oleh Eko. Karena posisi sekarang Eko ini lagi menang dari segi gold, menang dari segi level juga. Benikiti level 13, Skylar berbeda level 11 sekarang. Demon Hunter Sword, oke bukan Wind of Nature. Jadi untuk akses kaburnya dia udah gak punya apa-apa, bukan flicker. Ini all-in sih namanya. Ya benar-benar udahlah ini harus bisa masuk dan dia bebas di belakang. Jadi cuma ngandelin dari ultimate-nya nanti. Sebenarnya dengan damage yang, dia satu-satunya mungkin Om, source damage yang dari physicalnya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin build ke arah physical attack semua. Dan sebenarnya ya ketika memang dia free, dengan catatan lapu-lapunya lompat ke tempat yang lain. Cloud mungkin bisa diadu lari Om. Karena memang kalau memang sprintnya kebuka dia masih bisa sprint balik. Tapi kali ini Finn-nya flicker terlebih dahulu. Sepertinya mencoba untuk bermain lebih safe kali ini dari Finn. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain dari Eko mereka juga harus menunggu Lord yang kedua kali ini. Perbedaan network 3.500 kali ini Albert. Menurut aku posisi yang dari R7 ini untuk mengincar ya, grab-grabnya ini juga penting sih. Kalau bisa dia untuk menahan Sanjinya di area backline ini bakal bagus banget untuk tim fight yang Araki. Karena Feather Ice Strike dengan area grabnya yang begitu besar, ini pemain-pemain dari Araki itu bisa ketahan loh. Ya tapi sebenarnya Blue ini juga memberikan poin plus buat Benikyu. Dia tiap kali split, diambil stacknya dengan apa? Langsung maksimum stack. Dan di clear dengan cukup cepat juga dengan blazing duetnya dari seorang Benikyu. Sementara Lord yang sudah mulai dipok kali ini, apakah Ararkio Hoshi mereka masih bisa untuk mendapatkan satu buah retribution dari seorang Albert di reset. Tapi Yawi tendang dari seorang Skylar. Oh my god, satu buah ke atas dibuka tapi ternyata Skylar tumbang. Ararkio Hoshi bakal coba dipaksa team fight-nya kali ini. Benikyu mulai masuk dengan satu buah blazing duet dan play tumbang di tangan seorang Benikyu. Dua pemain penting hilang dari Ararkio Hoshi dan mereka harus merelakan Lord ini jatuh ke tangan tim Eko. Dua top damage yang lumayan penting sebenarnya ya dari Ararkio. Lordnya harus dilepas. Defense mekanisme yang harus rapi banget dari teman-teman Ararkio. Kalau kita lihat dari high ground defense-nya masih ada Clay dan juga ada Skylar dari range damage-nya. Namun ketika ditabrak masuk dengan lapu-lapu masih bisa atau enggak? Agak sulit ya. Kalau Eko sih mereka nabrak aja ya. Karena mereka udah unggul jauh juga. Mereka juga punya Lord yang bisa melakukan charge. Jadi ini bakal bisa mencabut. Setidaknya ada best turret dari Ararkio Hoshi yang pecah. Jadi Albertnya mau gak mau ini mereka bisa potong dulu. Dorong tengahnya sejauh mungkin sambil defense nanti di bottom lane. Karena bottom lane itu udah cuma satu wave. Ada dua wave yang datang.
Oke, tapi ini apakah akan menjadi tim fight terakhir RQC? Mereka tentunya harus bersabar terlebih dahulu. Skylar bakal coba dipukul dengan satu buah feather ice strike dari seorang Sanji. Base turret di area bawah sudah pecah dan RQC mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat tentunya. Lord yang akan langsung dihilangkan sementara R7 bakal coba untuk menahan di area atas. Super minion di area mid udah mulai masuk, bakal coba digiring oleh Sanford. Tapi Yawi ke area belakang kali ini merendah ke arah seorang Finn. Dan bahkan Sanford mencoba untuk follow up kali ini. Finn yang mundur terlebih dahulu. Kartizi mencoba untuk membuka satu buah heavy spin. Tapi di area depannya R7 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Sanji. Tapi ternyata Finn tumbang. Benny Kitty berhasil untuk mendapatkan base-nya cukup free. Benny Kitty, R7 menahan Sanji di area backline. Tapi Sanford masih menjadi garda terdepan untuk Eko, Filipin dan Benny Kitty. Ini yang harus diperhatikan oleh RQC karena split push akan dibawakan sementara Minion akan mencoba untuk melakukan push ke area base. 4 pemain, 5 bahkan dari Eko mencoba untuk nabrak. Dan sementara Yawi, flicker kali ini. Skylar masih bisa bertahan dan Albert kali mencoba untuk bertahan kali ini Yawi. Immortality-nya pecah Benny Kitty. Awas pergerakan dari Benny Kitty di area atasnya perlu diwaspadai oleh pemain dari RQC dan Sanji. Oh, Skylar tumbang kali ini. Dan bahkan Sanford pun masih bisa untuk ditahan oleh RQC. Oh my God. Masih bisa di defense RRQ, masih ada kesempatan. Dengan mundurnya Sanji, gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan semua base turret bukanlah akhir. Masih bisa diperjuangkan kembali. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, partialnya dengan Holy Crystal. Ini sakit banget damage-nya. Iya. Dari tadi, dari game sebelum itu besar loh. Tanky semuanya. RPG dan juga untuk Yawi. Atau bahkan Sanford sendiri sih tadi. Iya, dan buat para Kingdom yang di luar, yang di dalam, boleh dong minta semangatnya dulu dong. Ayo Indonesia tentunya masih memberikan dukungan untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup krusial ya untuk RRQ Hoshi. Dengan perbedaan net worth 5,41. Immortality belum ada sama sekali Kawawa dari RRQ Hoshi. Iya. Tapi Skylar udah punya Win of Nature. Dan Winter buat Albert. Ya untuk ngedodge juga sih ya, karena penting untuk bisa menghindari Yawi semasa dia berusaha untuk menciptakan positioning ya dengan Way of the Dragon dia. Oke, Lord yang terbuka kali ini menjadi Lord yang krusial banget. Lord ketiga berarti. Bisa dikontes karena kita lihat di top lane-nya udah lumayan jauh, bahkan konsil dari Finn digunakan. Ini Albert udah mulai mencoba untuk, tapi Finn bakal coba untuk mengincar karena serang Sanji kali ditarik. Sanjinya tumbang dan Skylar kali ini bakal coba untuk follow up, tapi Finn akan menjadi trade. Ditumbangkan oleh seorang Sanford. Tapi di area depannya Kaltizi bakal coba untuk mengelok ke arah satu buah heavy spin yang ngelok ke arah seorang R7. Tapi pemain-pemain dari RRQC mereka harus peka terhadap minimap di area bawah karena pergerakan dari Benny Kitty yang melakukan split push ini cukup besar tentunya. Tapi kali ini Yawi, Albert sendirian. Yawi bisa munculkan satu buah flicker tapi R7 memiliki PR yang cukup berat karena dia harus ngincer ke arah backline secara langsung. Sanji memang tumbang, tapi PR-nya gak cuma itu. Yawi kali ini yang harus dipukul mundur terlebih dahulu. Sanford ke-reset Lord-nya, dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Prefer Fighter. Clay harus dijaga terlebih dahulu. Tapi Clay kali ini di flicker sama seorang Sanford. Dan bahkan pemain-pemain dari Chaos mereka dipaksa untuk melakukan tifa di area jungle-nya. Namun R7 masih cukup tanky. Tapi Benny Kitty udah mulai datang memberikan sedikit push ke arah seorang R7. Dan Lord-nya sekarang udah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Filipina. Clay-nya udah hidup lagi, namun R7 yang menjadi target pertama split-split tidak bisa bertahan. Masih ada vision yang dibuka terus-menerus oleh Albert. Langsung ditabrak heavy spin yang cukup on point. Masih ada altar, coba untuk diselamatkan kali ini. Finn masuk bersama dengan Skylar yang cukup free hit kali ini. Katsi menjadi target utama. Dipaksa mundur, minion masuk dari segala arah. Terjepit kali ini dari RRQ. Albert masih bisa selamat ke bagian belakang, namun Clay yang ditabrak terus-menerus. Satu hit lagi Clay masih bisa selamat. Ada Iron Hook yang coba untuk menyelamatkan kali ini. Stun keluar. Finn yang ditabrak. Namun base-nya yang terbuka kali ini. Oh my God. Masih bisa ditahan. Ternyata ada satu minion lagi. Satu minion lagi kali ini bakal coba di-clear tapi Benny Cutie.